Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini. Aku baik-baik saja selama ada ibu ya. Masih ditemani bintang tamu kita, ada Cika Jessica. Annyeonghaseyo. Jawabnya apa tuh? Biarin aja. Iya. Annyeonghaseyo juga. Oh, iya. Kamsahamnida. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya buat jamaah yang di rumah ya. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang segagal-gagalnya kita, ibu tetap mencintai kita. Bener banget ini di tayangannya nih. Ya ini Masya Allah ya, walaupun kita gagal, ibu tetap aja mendoakan kita. Bahkan ibu doanya lebih kenceng. Biasanya Iya, kalau anaknya gagal itu subhanallah. doanya lebih kenceng. Ini mah masih Insya mendingan Mas Allah, Fadli mudah-mudahan mau Mama bisa berjuang sukses. anaknya. Iya. Iya. Nah tapi pertanyaannya gini Ustaz Syam, kenapa doa ibu ini selalu mulia? Tapi bagaimana jika anaknya masih menyanyiakan dan mengabaikan kebaikan dari doa ibu itu tadi? Ini mohon izin penjelasannya. Fadol Ustaz Syam. Tapi guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zanada, Kak Cika, serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada seorang anak mengabaikan daripada doa ibunya, lalu dia mau mencari di mana lagi kebaikan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyediakan seorang ibu untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan ibu ini untuk anak-anaknya melalui lisan baginda Nabi SAW yang menyebutkan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Bukankah kita pernah mendengar seorang yang majhulun fil ar lakin ma'rufun fis sama, orang yang tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang tabi'in terbaik, tidak pernah berjumpa Nabi SAW tapi disebut-sebut namanya oleh Nabi SAW, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang tidak mentereng di dunia, tidak dikenal. Bahkan beliau ketika sakit pun tidak ada yang membesuknya. Ketika dia tidak hadir, tidak ada yang menyadari ketidakhadirannya. Akan tetapi dia sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena baktinya kepada ibunya. Bukankah Nabi SAW juga pernah menceritakan tentang kedahsyatan doa seorang ibu, yaitu ibu dari seorang Juraij. Juraij ini seorang ahli ibadah. Lalu dia mendapatkan doa dari seorang ibunya yang sakit hati karena diabaikan panggilannya, subhanallah, hingga akhirnya mendapatkan fitnah, hingga akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkatnya. Akan tetapi dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sangat berbahaya jikalau seorang anak mengabaikan daripada doa ibunya, karena doa ibu ini memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijamin oleh baginda Nabi SAW. Rogima anf, sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya berusia lanjut lalu membutuhkan pertolongan anaknya, lalu dia tidak menjadikan kedua orang tuanya atau salah satunya menjadi pintu surganya. Artinya mau cari pintu surga kemana lagi? Maka dikatakan bukan hanya tiang-tiang masjid tempatmu mencari Lailatul Qadar, bukan hanya tiang-tiang masjid tempatmu mencari ridho Allah, tapi Lailatul Qadar ada di rumahmu, yaitu ridho ibumu. Sama-sama kita, Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Kak Cika, kita sama-sama berdiri menyambut Indonesia Raya. Silahkan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia. Pasti openingnya hiduplah. Iya. Mantan dirigen, bukan dirigen dia. Jirigen. Jirigen kalau dia. Ya, oke. Ayo posisi sama tadi. Posisi sama. Continuity. Emang saya sinetron. Pasti orang bilang, oh dia main-main tadi itu pasti. Aja sih. Tapi kalau di Makassar Bugis mirip orang Korea kalau ngomong. Cincayo. Sinolak kau. Aigo. Boleh tega aku sih. Oh. Lo kasi lo ka tega mat joka. Wih deh, dipatin na tuh anak-anak ini. Aigo. Gitu juga. Orang Bugis itu mirip Pak cara logatnya Sama orang Korea. orang Korea. Aja nih lo amban ya kalau kejok kalau anu orang Bone. Amban nih lau kejok tasi. Apa me oma yo? Iya. Ai cinca. Atuh mah kumaha ieu teh. Itu teh di mananya? Gitu.
Masya Allah, terima kasih banyak buat guru-guru kita. Baru saja tadi kita mendengarkan. Boleh kembali duduk buat Ustazah, nanti dipanggil lagi ya. Oke, karena sekarang kita mau masuk dulu ke segmen yang berikutnya. Apa sih segmen Tanya Dong Ustadz? Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita minta bintang tamu kita, the one and only Cika Jessica, boleh maju ke depan. Iya, waktunya kita kasih kesempatan buat curhat. Oke, kita minta Ustazah Nada buat maju ke depan juga boleh. Ya. Anda kerja hari ini. Iya benar. Kalau ini manggilnya Oni. Oni gitu. tuh kakak perempuan. Oh iya. Kalau kakak laki-laki. Opa. Opa tuh bisa kakak laki-laki ataupun Tapi sayang. kenapa di Indonesia opa-opa itu kakek-kakek? Udah Itu biarin. pakai opa. Pakai Ada H. lagi yang enak. Apa? Opak. Opak, ya. Garing, kriuk-kriuk gitu ya. Iya, Silakan mau enak ya? curhat apa? Oh iya, gini Ustazah. Iya. Kira-kira apa hal yang gak akan pernah bisa kita ganti ke orang tua supaya kita tuh menjadi pengingat kita dan kita tuh gak jadi durhaka sama orang tua kita, Ustazah. Iya, Masya Allah ya. Ini pertanyaannya istimewa nih dan mungkin pasti akan bermanfaat buat semuanya. Karena ternyata ada juga hal yang tidak bisa tergantikan. Ada mungkin orang yang mengatakan bahwa saya bagaimanapun saya akan menggantikan jasa orang tua saya. Tadi Ustadz Maulana mengatakan nggak akan pernah bisa ya. Lalu pertama yang harus kita ingat bahwa ingat loh ketika kita ada dalam kandungan. Yang pertama menopang kita hidup di dalam kandungan adalah air ketuban. Yang mendampingi kita, yang menjadi topangan hidup Masya Allah ya. Itulah air ketuban ibu yang diambil dari airnya orang tua kita. Mengurangi, jadi makanya kadang-kadang orang tua suka ada yang gampang dehidrasi dan sebagainya. Karena memang tersalurkan kepada air ketuban. Yang kedua yaitu air darah, mohon maaf, yang keluar ketika berjuang melahirkan seorang anak. Nggak akan bisa terbayarkan. Sebab apa? Jangankan mohon maaf ya air darah yang keluar, keringetnya, lelahnya, sakitnya dan lain sebagainya. Maka itu sudah jelas. Ketika anak yang keluar dari perut seorang ibu maka pasti akan mengeluarkan darah. Kemudian yang ketiga juga ada air ASI ibu yang nggak akan mungkin bisa tergantikan. Ketika orang tua makan, maka ada saripati makanan yang harusnya orang tua lah yang mendapatkan manfaat dari makanan yang dia yang dia makan. Tapi ternyata saripatinya diserahkan, dipersembahkan untuk anak-anaknya melalui air susu seorang ibu. Kemudian ada lagi air keringat. Ketika seorang ibu merawat, ya Allah capeknya, lelahnya, kadang-kadang kita suka lupa gitu. Bahwa ada hal yang selalu ada mengiringi orang tua kita yaitu air keringat dalam mencari uang, mencari nafkah, membesarkan kita, mendidik kita dengan penuh kesabaran. Ada air keringat mereka yang tidak bisa kita gantikan. Yang juga tidak kalah penting adalah yang kelima adalah air tangisan. Yang senantiasa keluar, menetes di sepertiga malam terakhir. Ketika di waktu sholat, dia hanya ingin mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Air tetesan air mata orang tua itu, tetesan air mata ibu tidak akan bisa tergantikan. Sebab apa? Tidak cukup waktu. Nggak mungkin dalam 1 tahun aja. Pasti Masya bertahun-tahun. Allah, Dalam 1 hari berapa tetes yang keluar hanya untuk mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Hal itulah yang harus kita ingat. Nah. Maka nggak ada alasan untuk kita tidak berbakti kepada mereka. Khususnya kepada seorang ibu. Ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi dari 5 tadi disebutkan Ustazah Nada, ada 3 hal yang gak bisa dilakuin sama laki-laki. Iya. Air ketuban, Iya. iya kan, bener kan? Tadi yang kedua ada air darah pas lagi melahirkan. Iya. Yang ketiga air susu. Betul. Mana laki-laki bisa? Gak mungkin. Makasih banyak Ustazah Nada, makasih Sama-sama. banyak. Oke. Bisa dong, bisa. Gimana caranya Beliin Opa? susu, beliin susu. Beliin susu. Itu lain lagi Iya. ceritanya. Oke, tepuk tangan dong kalau gitu Masya buat Allah. Cika yang luar biasa. Terima kasih. Makasih banyak Ustazah Masya Nada, boleh duduk lagi. Oke, sekarang waktunya kita mau nanya lagi sama guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam mohon izin, boleh maju ke Siap. depan. Nah ini kita kan harus bisa nih ya nemenin ibu kita nih. Apalagi mohon maaf ketika ibu sudah mulai berumur. Pasti mereka tuh akan lebih tenang kalau anaknya tuh ada di sisinya dia tuh mengawasi dia, menemani dia. Cuma kan ada yang mungkin ya tidak ada tempat untuk merawat ibunya karena mungkin lagi sibuk gitu loh. Laki-laki ini kan apalagi kan kalau misalnya laki-laki kan berjuang juga dia harus nyari nafkah buat keluarganya. Ada kebutuhan finansial yang harus disiapkan gitu. Nah ini bagaimana nih kalau anak nih cuma buat nengokin ibunya doang. Atau mungkin ada yang mau nitipin ibunya ke panti jompo. Atau mungkin itu salah atau enggak? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik guruku, Ustazah Nada, Ustadz Maulana Mas Fadli, Cika serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk maksimal betul dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-An'am disebutkan itu untuk maksimal. Artinya maksimal apa? Maksimal di sini apapun yang kita lakukan harus maksimal di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksimalnya disebabkan karena apa? Satu, disebabkan karena niat yang baik. Jadi kalau misalnya ada seorang anak dengan segala keadaannya memang dia sangat terpaksa gitu menggantikan dirinya dengan perawat karena memang dia sudah maksimal betul. Tapi kalau dia tidak keluar cari nafkah, bagaimana dia bisa membeli obat? Kalau dia tidak keluar untuk kerja, bagaimana dia bisa membeli perawatan untuk ibunya? Akhirnya yang tinggal di rumah bukanlah dia, ada perawat mungkin yang dia gaji atau ada saudara yang lain mungkin yang bergantian tugasnya. Selama niatnya dia maksimal dan maksimalnya ini di mata Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudahlah benar menjadi anak. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita untuk wabil walidaini ihsana. Pernah kita dengar ketika ada seorang laki-laki tampan bertanya kepada Nabi SAW, apa itu iman? Lalu Nabi menjawabnya. Lalu laki-laki tampan ini bertanya lagi, apa itu Islam? Nabi pun menjawabnya. Lalu laki-laki tampan ini bertanya lagi, apa itu ihsan? Nabi SAW itu memberikan melontar kepada yang bertanya tadi jawabannya, sehingga dijawab ihsan adalah berbuat baik seakan-akan engkau senantiasa melihat Allah atau engkau yakin engkau dilihat Allah. Artinya ihsana kepada orang tua kita berbuat ihsan adalah selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat oleh orang tua. Jadi meskipun ada jarak antara anak dengan orang tua, selama dia maksimal dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala maksimalnya, maka insya Allah tidak menjadi sesuatu yang menjadi maksiat ataupun dosa dengan menitipkannya. Kemudian yang kedua, urusan panti jompo. Banyak paradigma yang mengatakan bahwa kalau dikasih ke panti jompo sudah pasti durhaka. Walaupun belum tentu sebenarnya. Ada memang orang tua yang ingin demikian. Kenapa? Karena mungkin di panti jompo itu ada teman-temannya, atau mungkin di panti jompo itu lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan dia di rumah tidak ada yang menemaninya. Lebih baik dia di suatu tempat yang banyak teman-temannya di sana. Tapi sayang sekali. Kenapa sayang? Karena setiap detik yang kau habiskan untuk merawat orang tua itu ada peluang pintu surga di sana. Setiap detik kau merawat orang tua ada pahala yang mengalir di sana, mengalir deras pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dititipkan ke sebuah tempat, mohon maaf menyebutnya panti jompo, itu mengurangi potensi pahala yang besar. Nabi SAW sudah memprediksi itu semua dengan mengatakan sungguh celaka seorang anak yang tidak menjadikan kedua orang tuanya atau salah satunya menjadi pintu surganya. Yang ketiga, subhanallah, semakin dekat dengan orang tua semakin besar pahalanya, tapi semakin besar juga peluang berdosanya. Yang paling gampang berdosa sama orang tua itu biasanya memang yang paling dekat. Kenapa? Dia yang paling sering interaksi dengannya, sehingga orang tua itu sering merasa daripada anaknya yang dekat ini ada kekurangannya, ada tidak maksimalnya, ada daripada dia menyakiti perasaan orang tua. Kalau yang jauh itu biasanya wangi, kalau kata guru-guru kita. Yang jauh selalu dirindukan, yang jauh selalu terasa wangi bagi orang tuanya. Kalau dekat, besar peluang pahalanya, tapi besar juga potensi dia berdosa kepada kedua orang tuanya. Betul banget. Tapi jangan di panti jompo harusnya ya. Kita harus buat yang baru. Apa itu namanya ya? pesantren lansia. Jadi di situ ada tausiah, ada kegiatan macam-macam memang sudah terjadwalkan. Oh iya benar Itu juga sih. bagus itu Atau baru ya. taman bermain lansia aja lah. Pesantren Kalau misalnya aja. kasih- Gimana Kasihan dia. kalau Karang Taruna? Nanti kita bahas nanti. Kalau iklan aja deh jangan sekarang. Karena kita masih mau lanjut. Mau lanjut apa? Mau lanjut waktunya curhat bintang tamu kita. Kita masuk dulu ke segmennya Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Karena bintang tamu kita lelah dari tadi curhat dulu. Sekarang kita baca dari sosial media dulu ya. Dari @Sri Handayani. Wah ini dia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah saya salah sebagai anak perempuan bukan benci kepada kakak laki-laki, tetapi saya sedih dia selalu melakukan kesalahan. Di saat saya sebagai adik perempuan membutuhkan sosok abang, dia nggak ada. Tapi ketika dia sedang susah atau ada masalah keluarga, dia datang. Bukannya saya membenci ya, saya hanya kecewa. Saya juga bisa bilang, saya juga BL bisa. Saya juga belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya maksudnya gitu ya. Tapi setidaknya jangan menyusahkan orang tua. Dia kakak laki-laki saya yang pertama. Namun orang tua berpikir bahwa saya masih membenci dan gak suka sama kakak laki-laki saya. Tolong Pak Ustadz, saya harus apa? Dan sekarang orang tua malah marah kepada saya di saat orang tua sakit. Saya dan kakak perempuan juga adik-adik laki-laki saya yang bontot selalu berjuang. Nah ini bagaimana nih, coba kita minta Ustazah Nada dan juga Ustadz Maulana boleh maju ke depan, silakan.
Dari Ustazah Nada dulu kali ya, boleh ya? Iya, Masya Allah ya. Yang pertama adalah boleh saja kita kecewa dengan saudara kandung. Sebab tuh nih abang bukannya nyenengin orang tua malah bikin Apalagi pegel anak orang pertama, tua. ya, Anak gitu. pertama abang pula, kenapa sih gak bisa jadi contoh? Wajar, kenapa? Karena kan kita manusia punya rasa. Kekecewaan itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan menjadikan kita membenci. Bagaimanapun mereka adalah atau dia adalah saudara kandung kita yang pernah satu rahim bersama dengan satu rahim bersama di rahim orang tua kita. Kemudian yang kedua, bersyukur kalau memang Allah titipkan hati kita lembut dan senang ngurusin orang tua. Kenapa? Karena peluang besar pahala ada pada kita. Masya Allah. Orang tua tuh adalah ketika dia masih ada dalam keadaan lemah, maka ketika kita sabar ngurusinnya, meskipun kita lelah. Nah, di situ tuh pertama Allah nitipkan pahala sabar buat kita dan kelak nanti Allah akan berikan banyak keberkahan buat kita. Bukankah ridullah fi ridul walidain? Adanya ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Pasti orang tua dalam hatinya akan melihat siapa nih anak yang lebih fokus ngurusinnya, maka ada terselip dalam hatinya, ya Allah saya ridho sama anak ini, maka lihat nanti bagaimana keberkahan yang akan kau dapat. Jadi gak usah kita cemburu dengan abang yang memang kurang ngurusin orang tua, ambil kesempatan itu, nikmati untuk kita bisa berbuat bakti setiap waktu, setiap saat. Nah itu dia, balik lagi kepada keikhlasan ya dalam Betul. merawat orang tua. Jadi kalau sebenarnya benar-benar ikhlas gak mikirin tuh ya mau abang mau kayak gimana terserah deh Iya, gitu ya kan. gini. Saya setuju banget dengan ungkapan dari Ustazah Nada bahwa Bukan saya. bukan Oh, Ustazah bukan Nada. Ustazah Nada, bukan saya. Setuju. Karena betul kita ini terpilih sebenarnya, terpilih. Tidak semua orang bisa meladeni orang tua, menemani orang tua, tidak semua. Kita yang terpilih di antara sekian banyak saudara kita, kitalah yang dipilih oleh Allah, yang punya waktu, yang bisa merawat dan orang tua mau. Karena ada juga mau merawat orang tuanya nggak mau. Dia tetap mencari anak yang satu. Nah, mohon maaf tanpa menggurui. Kalau ada saudara kita berbuat kesalahan, tetap lakukan 3. Tabayun dulu. Klarifikasi. Mungkin, alhamdulillah untungnya dia tetap datang ke kita, bukan ke orang lain. Minta tolongnya. Kebayang gak kalau minta tolongnya sama orang lain? Nah, bisa merusak nama baik keluarga kita kan. Tapi untungnya dia kembali ke kita. Nah, atau untungnya dia tidak putus asa. Kebayang gak kalau dia putus asa, maaf. Lari dari tanggung jawab dan sebagainya lah. Kita tidak usah berpikir kemana-mana lagi. Yang jelas bersyukurlah keluarga kita dalam arti ini kakak kita, saudara kita. Walaupun harusnya dia membantu tapi justru dia merepotkan. Tidak apa-apa. Jadinya kita bersyukur dia masih mau kembali kepada keluarga. Yang kedua, bukakanlah pintu maaf. Bukakanlah pintu maaf. Mau diapain pun tetap dia adalah saudara kita. Sekali lagi dia adalah tetap saudara kita. Karena ingat ya, ketika kita pecah sama saudara, yang paling sakit hati itu adalah siapa? Orang tua kita. Jadi jangan lihat saudara kita, tapi lihat ibu kita. Betapa senangnya ibu kita, bapak kita, orang tua kita, jika kita membantu saudara kita. Itu saja. Persoalan saudara kita bermasalah, gak ada urusan. Masalahnya kau saudaraku. Kau mau ngapain? Gak ada bekasnya yang namanya saudara itu, gak ada bekasnya. Kau adalah saudaraku. Apapun yang terjadi pada dirimu, kau adalah saudaraku. Pokoknya kau adalah saudaraku. Itu. Oh gitu ya. Ini dia di hati banget itu kayaknya tuh bener ya. Curhatan nih, curhatan. Bukan kayak curhatan. Terakhir, kalau sudah pada tahap itu masih melakukan lagi, adukan sama Allah. Doa. Doakan dia. Doakan dia. Dan doanya harus dikencengin. Dia ada di situ. Ya Allah, sadarkanlah saudaraku. Dia ada di situ. Itu bagus itu. Tapi saya tahu. lebih setuju tadi ya kan bicara masalah tentang rawat orang tua itu insya Allah nanti Allah akan kasih gantinya berlipat-lipat ya. Contohnya Ustadz Maulana ya kan, wah sering membahagiakan orang tuanya. Sekarang alhamdulillah Masya Allah. Jangan saya contohnya juga. Oh iya, contohnya kan yang baik, pasti itu baik. nanti takutnya flexing. Oh flexing, maksudnya gitu dong flexing resep banget. Tapi ini Masya Allah benar ya Ustadz tapi ya kenyataannya seperti Kenyataan, itu. siapa yang merajakan orang tuanya akan diberikan rezeki bagikan seorang raja. Amin. Siapa Ya yang Allah. membuat orang tuanya kayak maaf babu, maka diberikan rezeki bagikan babu. Nauzubillah min zalik. Jadi kita muliakan orang tua. Tidak ada ruginya seorang anak memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua dalam sisi yang lain. Seperti membantu saudaranya, membahagiakan saudaranya. Orang tua pasti senyum.
maaf ya, senyuman terakhir Umi saya sebelum meninggal. Melihat saya datang ke rumah sakit dengan membawa baju-baju dari Trans TV, aku bagi-bagiin sama saudara. Oh, Masya Ya, Allah. ketawa. Tapi baju itu udah dikasih belum? Sama Trans TV, jangan takutnya baru dipinjemin doang. Aku udah beli, dibagiin. aku beli. Oh, beli. Kayak ini pinjemin doang Cika takutnya. Tanya Udah Arianto, orang dibagi-bagiin. yang jualan di Trans TV. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz Ananda makasih banyak boleh duduk. Sama-sama. Kita mau kasih kesempatan Cika Siap. tadi udah istirahat kan. Mau Iya, curhat tapi sekarang sekarang curhat lagi lagi. ya, Ayo Ustadz Syam boleh maju Ustadz Syam. Siap. Tolong mempelai di tengah. Mau di Mempelai. sini ya. Iya, otomatis. Oke silakan Cika. Iya, kalau tadi kan berhubungan dengan sosmed, tadi ada yang curhat di sosmed. Ini aku ada hubungannya sedikit ya Pak Ustadz. Iya. Kan waktu pas mama aku sakit, sebenarnya aku tuh udah kayak, udah ada yang gak mainan sosmed atau segala macam, fokus ke mama. Tapi aku ingat gitu kan, minta doa sama orang-orang banyak. Oh iya, benar-benar. Apalagi ini Itu. bulan puasa katanya. Jadi aku sempat kan posting, tadinya aku gak mau posting mama aku sakit, karena takut kayak, kayak gitu aja di posting, kayak gitu Mau misalkan. didengerin tuh netizen mulutnya Iya kadang, nyinyir. nah Iya. kepikiran. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang ngomong Oh gitu? lu Nah. tuh opa. Nah tapi aku berpikirnya gini, terserahlah mereka mau ngomong apa. Bener. Di sini niat aku posting adalah aku meminta yang Doa. melihat ini. Jadi aku Bener. sedikit memanfaatkan, oh ya followers aku banyak, insya Bener. Allah banyak yang mendoakan mama. Amin, Betul, pasti Masya Allah. Apalagi di bulan puasa, doanya itu berkali-kali lipat. Amin, Jadi amin, aku amin, tuh amin. sedikit memanfaatkan itu, apakah aku tuh berdosa? Terus ternyata alhamdulillahnya banyak banget yang Masya doain Masya Allah. Allah. Jadi terima kasih banyak juga, aku mau berterima kasih sama netizen ternyata tuh Ayo, Masya ngomong aja Allah. sekarang, ngomong aja sekarang. Iya. Lagi pada nonton. Iya tuh Masya netizen Allah. makasih buat yang follow aku nggak follow aku. Netizen yang baik, netizen, yang baik, Iya. ada yang nggak baik ya. Ada yang nggak baik Yang kata-katanya nggak baik pasti. semoga jadi baik ya. Ya, amin. Jadi terima kasih udah mendoakan dan semoga doa-doa yang dipanjatkan untuk kebaikan aku, kesembuhan mama aku itu menjadi berkah untuk kalian, kebaikan untuk kalian. Allah balas berkali-kali lipat untuk kalian semua. Tapi apakah mereka itu yang mendoakan lewat ketikan, di komentar, apakah itu dijabah sama Allah juga? Nah Pak Ustadz? sekalian nih Ustadz Syam nih, mau izin nih. Pada saat kita lagi berdoa, kalau diaminkan orang katanya lebih dari 40 orang, insya Allah doanya kabul. Nah kalau di sosial media, kita nulis status, minta doa dari orang-orang, diaminin itu sampai ratusan ribu, bahkan yang like. Wah itu bagaimana? Kabul juga nggak nih Masya Allah? Beneran, Jadi kan menyangkut ini tadi ceritanya kita ibaratkan berjamaah gitu. Ya berjamaah. Doa sendiri dengan doa berjamaah. Jadi kalau guru kami memberikan ibarat itu bagaikan ada najis. Najis yang satu sendok najis ini kalau dia cuma di gelas dicampur sama satu gelas air itu tetap kita nggak mau untuk menyentuh najis tersebut. Tapi kalau dia sudah jatuh ke kolam yang besar yang 2 kullah lebih itu sudah hilang najisnya. Sudah Suci. tidak terdeteksi lagi, sudah suci. Apalagi tidak merubah warna, tidak merubah rasa gitu. Apalagi air yang mengalir. Ini sama dengan doa seseorang. Saya ini penuh dosa. Saya ini kotor subhanallah. Ketika berdoa tertolak doa saya. Maka saya mengajak orang-orang suci untuk berdoa dan saya tidak tahu yang mana yang suci di sini sehingga saya datang berjamaah, sehingga saya datang untuk meminta doa daripada orang-orang, sehingga saya minta tolong kepada orang untuk mengaminkan doa saya karena saya tahu dosa saya banyak, saya lisannya kotor, saya meminta kepada Allah belum tentu diterima sama Allah sehingga saya minta bantuan diaminkan saja, minimal diaminkan saja doanya oleh orang-orang itu, diantaranya pasti ada yang diterima sama Allah sehingga dikatakan tadi kalau ada 40 orang berkumpul maka mustahil tidak ada satupun yang diterima doanya, mesti ada satu yang diterima doanya. itu Paling sedikit, maksudnya. paling Masya sedikit ada Allah. satu yang diterima doanya. Kenapa? Karena dari berjamaah ini bisa menyucikan yang satu orang tadi. Lihat Masya bagaimana Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika paceklik, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Karena Nabi Musa itu kalimullah, bisa ngobrol sama Allah. Ya Rab ini paceklik, lama sekali tidak turun hujanmu ya Allah. Kata Allah, bagaimana mungkin aku turunkan hujan rahmat kepada kampungmu ini wahai Musa. Sedangkan ada satu orang di situ yang pendosa sekali. Dan dia tidak pernah mau bertobat. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengumumkan kepada umatnya pada saat itu, wahai kalian kalau mau hujan turun, keluarlah dari barisan ini sang pendosa yang 40 tahun tidak pernah bertobat kepada Allah. Tiba-tiba hujan deras. Nabi Musa nanya lagi, ya Rob belum keluar orangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, waktu dia berdosa saja saya tidak permalukan dia. Apalagi hari ini dia bertobat. Pas kau umumkan tadi dia ketakutan sendiri di belakang. Ya Allah, jangan kau permalukan saya. Allah, saya tobat hari ini. Subhanallah. Artinya bisa jadi doa kita terhalang, tapi karena berjamaah maka ada di antara
antara jamaah tersebut yang hatinya bersih, hatinya tidak ada suudzon sama orang, hatinya dia selamat pada hari itu, hati dia selalu baik sangka kepada Allah, sehingga dengan aminnya orang ini Allah terima daripada doa orang tersebut, doa orang yang minta. Dan ketahuilah, doa itu tidak ada yang sia-sia ya. Kalaupun misalnya kita minta rezeki lalu Allah bukan kasih rezeki, itu tidak ada sia-sia. Semuanya akan berbuah pahala. Jadi buat netizen yang mengaminkan doa atau mendoakan itu jangan kira doa hanya sekedar permintaan. Doa itu adalah ibadah. Namanya ibadah mesti ada imbalannya. Tidak pernah Allah menyuruh hambanya beribadah kecuali Allah kasih pahala. Maka berpahala sekali kalau kita mendoakan orang. Jadi ada namanya sedekah doa, sedekah like misalnya, atau sedekah mengaminkan doanya orang di sosial media. Itulah sebenarnya fungsi Masya sebenarnya Allah. daripada sosial media. Jadi mengaminkan aja dapat pahala juga Ustaz Syam. Iya dong. Followersnya berapa Cika? 8,4 Juta. ribu. Ya Allah, 8 juta orang. Berapa followersnya Ustaz? Nggak tahu. Nah ini Masya Allah kan memanfaatkan 8,4 juta orang. Jangankan satu, mungkin saya rasa 10% aja udah 840 ribu orang Iya. Insya Allah. Mungkin itu salah satu yang faktor yang bikin mamaku juga alhamdulillah Cepat bisa sembuh, berangsur Masya pulih Allah. karena doa-doa dari teman-teman semua Bisa ya jadi, makanya. coba. Nah karena itu aku jadi egois lagi setiap aku posting teman-teman jangan putus doanya ya. Itu aku nggak apa-apa kayak kok Apa ngemis doa dong? terus gitu. Itu Coba nggak tuh, apa-apa Ustaz, tuh. Ustaz. Kayak tolongnya jangan putus-putus doain Gini, aku. doa itu kan ada 3. Ucapan, perbuatan, isyarat. Isyarat yang disampaikan oleh Cika itu bagian daripada doa. Usaha yang dilakukan oleh Cika itu adalah merupakan doa. Dan ingat, mengajak orang berdoa bagian daripada keyakinan. Hanya orang yang punya iman yang berdoa. Hanya orang beriman. Makanya ketika orang berdoa, makanya kita dilarang percaya sama ramalan. Kenapa? Karena ketika orang percaya ramalan, doanya hilang. Dia tidak akan meminta, dia tidak akan berusaha. Nah kalau berbicara tentang doa berjamaah, tadi menarik tadi Ustaz Sam sudah ungkapkan. Kebersamaan itu mohon maaf. Ketika kita berdoa berjamaah bersama-sama, kita tahu nggak? Di antara orang yang didoakan malaikat adalah orang yang mendoakan saudaranya di saat dia tidak tahu kalau dia doakan. Itu kan followersnya kan mendoakan. Yang berikutnya yang kedua. Kenapa salat Idul Fitri di lapangan? Salat Id di lapangan. Bahkan wanita haid pun, alangan pun ke lapangan. Anak kecil yang belum balik kecil keluar semua. Pergi ke sana walaupun hanya sekedar duduk. Karena di situ ada malaikat yang berdoa. Terus kenapa yang lebih hebat lagi nih? Salat minta hujan. Kenapa salat minta hujan? Bukan hanya manusia diajak ke lapangan. Binatang-binatang pun diajak. Bayang gak? Binatang-binatang pun diajak ke lapangan untuk mengisi lapangan pada saat salat sunat minta hujan. Karena kebutuhan itu bukan hanya pada manusia, tapi semuanya. Mohon maaf, orang yang sakit itu pasti ada orang yang butuh dengan dia. Ibu mungkin punya tanaman yang biasa ibu siram, itu butuh dengan ibu yang rajin nyiramin. Ya, anak-anak ini kalau saya lihat Anwar punya binatang piaraan, Mas Ita punya binatang piaraan. Tahu nggak pesannya apa? Selama saya di Makassar, tolong dikasih makan itu. Cuma itu doang pesannya. Emang kalau lagi ada di sini dikasih makan sendiri? Iya. Dikasih makan sendiri. Iya. Tapi pesannya itu. Anak, jadi sekelas itu aja dilibatkan, binatang aja dilibatkan untuk ikut berdoa. Bener. Apalagi memang orang. Masya Allah. Oke sekarang gini, mumpung ada kesempatan nih ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih. Mungkin kamu mau curhatin atau mau ngomong apa sama Ya, mama. Mama atau lagi mungkin nonton. Minta didoakan juga sama Mungkin. penonton. Mama lagi nonton. Iya lagi nonton sekarang. Coba silakan Cika. Iya buat mama. Mama sembuh ya. Amin. Banyak yang doain mama. Mama sehat lagi. Amin. Jika butuh mama. Tanaman mama juga butuh mama. Butuh disiramin sama mama langsung, bukan sama Cika. Mama ngomong lagi ya. Nasehatin Cika lagi. Mamanya yang semangat. Insya Allah. Pokoknya Cika ikut mama terus kemanapun mama. Apapun yang terjadi pokoknya Cika mau sama mama. Jadi mama yang kuat ya Ma ya. Itu aja.
Masya Allah. Makasih banyak ya Mama. Cika yakin Mama tuh kuat. Dikuat-kuatin buat Cika. Amin. Makasih ya Ma ya. Masya Allah, terima kasih banyak Cika. Makasih, Jessica Pas- udah mampir ke studio, mudah-mudahan apa yang didoakan tadi Cika semuanya diaminkan oleh penonton dan mudah-mudahan Amin, Mama ya cepat Allah. sembuh. Amin, Amin. amin, Terima ya kasih Allah. banyak juga buat semua jamaah Islam Tunda yang selalu setia menyaksikan Islam Tunda. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah.